Apa jadinya jika kematian justru dirayakan dengan pesta besar, musik meriah, dan arak-arakan megah? Di Bali, saat seseorang meninggal dunia, tangis tidak selalu terdengar. Karena bagi masyarakat Bali, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah proses penting, perjalanan spiritual yang harus dijalani agar jiwa orang yang telah meninggal bisa mencapai kebebasan sejati. Inilah yang disebut ngaben, upacara pembakaran jenazah yang syarat akan makna, filosofi, dan nilai spiritual yang mendalam. Ngaben berasal dari kata api atau ngabu yang berarti membakar atau menjadi abu. Namun dalam tradisi Hindu Bali, api tidak dimaknai sebagai penghancur, melainkan sebagai elemen suci yang menyucikan. Dengan api, jasad yang telah mati dikembalikan ke 5 unsur alam: tanah, air, api, udara, dan eter. Dan jiwa dilepaskan dari ikatan duniawi. Tradisi ngaben tidak bisa dilakukan sembarangan. Butuh waktu, biaya, dan persiapan panjang. Bahkan tidak jarang jenazah disimpan terlebih dahulu di pura keluarga selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sambil menunggu waktu yang dianggap paling baik secara spiritual dan kesiapan finansial keluarga. Ini menunjukkan bahwa ngaben adalah upacara besar yang penuh penghormatan, bukan sekedar kewajiban. Salah satu elemen yang paling ikonik dari upacara ngaben adalah bade atau menara jenazah yang tinggi dan dihiasi megah. Bade ini akan digunakan untuk mengusung jenazah dari rumah ke tempat pembakaran. Semakin tinggi bade, dipercaya semakin cepat roh menuju alam atas. Bade dibangun oleh warga setempat secara gotong royong dan menjadi simbol kebersamaan, penghormatan, serta nilai sosial masyarakat Bali. Selain bade, ada juga lembu atau sarkofagus berbentuk sapi yang melambangkan kendaraan sang roh. Jenazah akan dimasukkan ke dalam lembu sebelum dibakar. Pembakaran ini bukan hanya simbol pelepasan, tetapi juga penghantaran, agar sang jiwa bisa dengan cepat melanjutkan perjalanan menuju reinkarnasi atau moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Arak-arakan ngaben adalah momen paling menarik secara visual. Musik gamelan Bale Ganjur menghentak. Para kerabat dan warga mengenakan pakaian adat, membawa sesajen dan persembahan, dan jenazah diusung sambil diarak. Suara Bale Ganjur berfungsi sebagai pengusir roh-roh jahat agar mereka tidak mengganggu perjalanan jiwa sang almarhum. Bukan kesedihan yang mendominasi, tapi semangat dan harapan. Meskipun terlihat seperti pesta, upacara ini tetap sakral. Setiap detail memiliki makna. Warna pakaian, bentuk sesajen, urutan doa, hingga jumlah langkah dalam iring-iringan semua sudah diatur secara adat. Ini menunjukkan kedalaman spiritual dan filosofi yang tertanam dalam masyarakat Bali sejak lama. Yang menarik, ngaben tidak hanya dilakukan oleh keluarga kaya. Dalam masyarakat Bali, gotong royong sangat dijunjung tinggi. Ketika satu keluarga tidak mampu, masyarakat akan bergotong royong membantu. Bahkan ada yang dikenal sebagai ngaben massal, di mana beberapa jenazah dibakar bersama dalam satu upacara besar yang diorganisir oleh banjar atau komunitas adat. Ini adalah bentuk solidaritas dan kebersamaan yang kuat di antara warga. Tradisi ngaben juga terus beradaptasi. Di era modern, biaya yang tinggi kadang membuat keluarga memilih kremasi sederhana atau melakukan ngaben secara kolektif. Namun, esensinya tetap sama, memberikan penghormatan dan membebaskan sang jiwa dengan cara paling mulia. Banyak wisatawan asing yang merasa kagum, bahkan terkejut ketika melihat upacara ini. Bagi mereka, kematian biasanya identik dengan duka, kesedihan, dan keheningan. Tapi di Bali, kematian adalah bagian dari kehidupan yang harus dilepas dengan bahagia. Sebuah filosofi yang berbeda, namun sangat dalam. Tak hanya untuk orang biasa, para raja, bangsawan, hingga tokoh-tokoh penting Bali juga menjalani ngaben dalam skala besar. Salah satu yang paling dikenang adalah upacara ngaben Raja Ubud pada tahun 2008
yang menampilkan badai raksasa setinggi lebih dari 25 meter, diiringi ribuan warga dan menjadi sorotan internasional. Dalam pandangan spiritual Hindu Bali, setiap manusia terdiri dari badan kasar atau jasmani, badan halus atau roh, dan atman atau jiwa murni. Ketika seseorang meninggal, badan kasarnya ditinggalkan, roh masih berada di sekitar dunia, dan atman ingin kembali ke asalnya. Ngaben membantu mempercepat proses ini, membimbing roh agar tidak tersesat, dan menyucikan jiwa agar bisa reinkarnasi dalam kondisi yang lebih baik, atau melebur dalam kesadaran tertinggi, Brahman. Inilah yang membuat Ngaben bukan hanya tradisi, tapi juga ibadah, penghormatan, dan bentuk cinta sejati keluarga kepada orang yang telah meninggal. Mereka tidak hanya menangisi kepergian, tapi juga berjuang agar sang jiwa benar-benar bisa pulang. Bahkan dalam kondisi ekonomi sulit, banyak keluarga yang tetap menabung demi bisa melakukan Ngaben dengan layak. Karena bagi masyarakat Bali, tidak ada yang lebih penting daripada melepas orang tercinta dengan cara yang benar dan terhormat. Satu hal yang patut kita pelajari, cara pandang masyarakat Bali terhadap kematian bukan dengan ketakutan, tapi penerimaan. Mereka percaya bahwa hidup dan mati adalah siklus dan semua yang datang pasti akan kembali. Maka, selama hidup, manusia harus menjaga karmanya agar kelak bisa dilahirkan kembali dalam kondisi yang lebih baik atau mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Kita mungkin bisa berbeda keyakinan, tapi nilai-nilai luhur dalam tradisi Ngaben tentang cinta, penghormatan, spiritualitas, kebersamaan, dan keikhlasan adalah warisan budaya yang bisa menginspirasi siapapun dari manapun. Inilah Bali, tanah penuh keindahan alam, tapi juga kaya akan keindahan jiwa dan tradisi. Dan Ngaben adalah salah satu cerminan tertingginya. Ketika tubuh kembali menjadi abu, jiwa melayang tinggi menuju asalnya, diiringi gamelan, doa, dan harapan. Itulah perpisahan paling indah yang hanya bisa ditemukan di Bali.